Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes. Ya, ada yang tahu ini hari apa? Ya, hari Minggu. Saat ini kita mau apa? Ya, kita mau beribadah kepada Tuhan. Semuanya berdiri. Ayo berdiri, kita menyanyi hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Kita mulai ibadah kita. Tuhan ada bersama dengan kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan, ya senang kita ada di sini. Salam juga. Ya, kita bersyukur karena kasih penyertaan Tuhan selalu ada buat kita. Kita menyanyi kasih Yesus manis dan indah. 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 Oh kasih Yesus tinggi dari langit dalam, dari lautan luas, dari samudra. Oh kasih Yesus. Silakan duduk kembali. Ya, anak-anak Tuhan, saat ini kita mau datang kepada Tuhan mengakui setiap dosa kita, baik itu kita yang masih tidak dengar-dengaran kepada kedua orang tua kita, masih sering ganggu kakak, adik di rumah. Mari lipat tangan, tutup mata, ikuti apa yang Ibu Guru katakan. Kita mulai. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersalah. kami bersalah. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Amin. Amin. Ya, karena kita telah mengakui dosa kita kepada Tuhan, mari mendengarkan berita anugerah dari Mazmur pasalnya yang ke-43, ayatnya yang ke-5C sampai ayatnya yang ke-5D. Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Amin. Mari kita sama-sama ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Kita mulai.
Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelum itu kita menyanyi Aku Siap Mendengar. Aku siap mendengar firman Tuhan. Tolong aku ya Tuhan. Aku siap mendengar firman Tuhan. Tolong aku ya Tuhan. Kepada Kak Novi dengan kasih dipersilakan. Halo anak-anak sekolah minggu, sekarang kita akan mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Nah, cerita kita terambil dari Alkitab. Untuk itu anak-anak di rumah harus siapkan Alkitabnya. Kita mau mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Ikuti ibu guru, kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa, Alkitab itu benar, kami siap mendengar, Tuhan tolong kami mendengar. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, bangsa Israel, bangsa yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Walaupun sangat dikasih sama Tuhan Yesus, tetapi bangsa Israel kadang membuat hati Tuhan sangat sedih. Nah, waktu itu bangsa Israel kembali membuat hati Tuhan sangat sedih. Oleh sebab itu, ada orang Amon. Nah, orang Amon ini membuat bangsa Israel hidupnya sangat menderita. Nah, membuat bangsa Israel hidupnya sangat menderita. Oleh sebab itu, bangsa Israel diserang oleh orang Amon. Nah, orang Israel sangat ketakutan karena dia diserang oleh orang Amon. Oleh sebab itu, tua-tua di Gilead pada waktu itu datang kepada Yefta. Nah, ada yang tahu siapa itu Yefta? Nah, Yefta adalah orang yang kuat perkasa. Dia adalah seorang pemberani. Oleh sebab itu, tua-tua di Gilead datang kepada Yefta. Ya, mereka minta pertolongan kepada Yefta. Tetapi Yefta memberi isyarat, Yefta memberi persyaratan kepada mereka. Nah, kalau Yefta mau menolong mereka, bangsa Israel atau suku-suku Gilead harus tetap menjadikan Yefta sebagai pemimpin mereka. Kalau mereka sudah selesai berperang, Yefta harus menjadi pemimpin mereka. Nah, anak-anak sekolah minggu, ternyata bangsa Israel menyanggupi persyaratannya Yefta. Yefta akhirnya menjadi pemimpin perang buat mereka dalam melawan orang Amon. Lalu Yefta mengirimkan pesan kepada Raja Amon. Nah, apa pesannya? Nah, pesannya adalah, mengapa kalian memberi atau memusuhi bangsa Israel? Nah, ternyata Raja Amon memberikan alasan yang bohong kepada Yefta. Apa alasannya? Bahwa tanah yang ditempati sekarang oleh orang Israel adalah tanahnya orang Amon. Ya, orang Israel merampas tanahnya orang Amon. Tetapi tidak begitu. Nah, tanah yang mereka tempati adalah tanahnya orang Israel. Tuhan yang memberikan tanah itu kepada orang Israel untuk mereka tempati. Karena mereka sudah menang dalam peperangan melawan orang Amori. Nah, ternyata Raja Amon tidak mau menerima alasan Yefta. Mereka mau berperang. Tetapi sebelum berperang, Yefta meminta perlindungan, Yefta meminta pertolongan kepada Tuhan. Yefta lalu berdoa, Yefta mengucapkan janjinya kepada Tuhan. Yefta mengucapkan nasarnya kepada Tuhan. Nah, apa janjinya Yefta? Kalau Yefta menang dalam peperangan melawan orang Amon, Yefta berjanji siapapun yang menyambutnya duluan nanti di depan rumahnya,
Yefta akan menyerahkan orang itu kepada Tuhan. Dia akan melayani Tuhan seumur hidupnya di kemah suci atau di gereja. Nah, Tuhan mendengarkan doa Yefta. Akhirnya orang Amon dan orang Israel yang dipimpin oleh Yefta berperang. Ya, siapa yang menang? Yang menang adalah orang Israel dan Yefta karena mereka selalu mengandalkan Tuhan. Sebelum berperang, mereka berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, waktu itu Yefta kembali ke rumahnya di Mispa. Dan akhirnya yang menyambutnya duluan dan membukakan pintu dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan adalah anaknya yang tunggal, anaknya sendiri perempuan. Yefta cuma memiliki satu orang anak. Nah, akhirnya waktu Yefta melihat anaknya keluar, Yefta sangat sedih. Yefta lalu menangis. Yefta lalu menarik-narik bajunya sampai robek. Tetapi anaknya tahu kalau ayahnya sudah bernasar dan sudah berjanji kepada Tuhan. Lalu anaknya berkata kepada Yefta, ayah sudah berjanji kepada Tuhan. Yefta harus menyanggupi janjinya kepada Tuhan. Akhirnya anaknya yang tunggal itu, anak perempuannya yang sendiri, meminta izin kepada Yefta untuk pergi di pegunungan berjalan-jalan, menghabiskan waktunya selama 2 bulan bersama dengan teman-temannya. Setelah lewat 2 bulan, anaknya Yefta kembali dari pegunungan. Lalu dan berpamitan kepada ayahnya. Ya, dia mau kemana? Ya, anaknya mau memenuhi janji ayahnya kepada Tuhan. Nah, anaknya mau ke bait suci atau ke gereja melayani Tuhan seumur hidupnya. Nah, anaknya Yefta seumur hidupnya tidak menikah, tidak memiliki anak, hingga akhirnya Yefta tidak memiliki keturunan lagi. Yefta tidak ada yang melanjutkan keturunannya kecuali anaknya tadi, tetapi anaknya tidak menikah. Nah, ternyata di balik kemenangannya Yefta bersama dengan orang Israel, ada yang iri, ada yang marah karena kemenangan itu. Ya, siapa kira-kira yang iri ya? Ya, ternyata yang iri adalah suku Efraim. Nah, suku Efraim ini marah karena tidak dilibatkan dalam peperangan melawan orang Amon. Nah, karena bangsa Israel bersama dengan Yefta menang, mereka iri. Nah, mereka mau membakar Yefta beserta dengan rumahnya. Tetapi karena Yefta percaya kepada Tuhan, Yefta tidak takut. Nah, Yefta tidak takut dengan ancamannya suku Efraim. Yefta lalu mengumpulkan semua tua-tua yang ada di Gilead, semua tua-tua yang ada di Israel pada waktu itu. Yefta tidak takut kepada ancamannya orang Efraim pada saat itu. Nah, ternyata anak-anak sekolah minggu, kalau kita berpegang teguh pada Tuhan, kita selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun, walaupun kita sendirian dalam menghadapi musuh, dalam menghadapi persoalan atau masalah, nah kita tidak boleh takut. Nah, kita harus berani dan menghadapinya. Asalkan kita semua mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan. Nah, Yefta akhirnya diberi kemenangan lagi oleh Tuhan. Karena Yefta selalu mengandalkan Tuhan. Nah, Yefta berjanji seumur hidupnya akan melayani Tuhan sampai ia mati. Amin firman Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca Alkitab kita dari kitab Hakim-Hakim. Nah, pembacaan kita ada 2 pasal, yaitu Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-40 dan Hakim-Hakim pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Nah, tapi kita hanya baca 1 ayat saja dari Hakim-Hakim 12 ayatnya yang ke-3.
Anak-anak sudah dapat? Nah, kalau sudah dapat, mari kita baca sama-sama. Kita mulai dari judulnya. Yefta dan Efraim dalam Hakim-Hakim 12 ayat yang ketiga. Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku, dan aku pergi melawan Bani Amon itu. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku? Nah, pokok bahan kita pada hari ini dari Hakim-Hakim 12 ayat yang ketiga itu sudah kita baca. Nanti di rumah baca kembali bersama dengan orang tua, nenek atau kakek di rumah. Terus pokok cerita kita yaitu Yefta. Pokok cerita kita yaitu Yefta. Mari anak-anak sekolah minggu, kita akan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, seperti Hakim Yefta yang selalu menepati janjinya kepada Tuhan, kita pun anak-anak Tuhan ketika berbuat janji kepada orang lain, kita pun harus menepati janji kita. Dan kita menyanyi, ya Yesus ku berjanji. Ya, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Mari mempersiapkan uang persembahannya dengan baik. Sambil pundi persembahan kita jalankan, kita bernyanyi, bersyukur kepada Tuhan. Kita menyanyi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Toraja. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita menyanyi dalam bahasa Toraja. Kure sumangalah ko puang, kure sumangalah ko puang. Nah, anak-anak, sekarang kita mau berdoa syafaat. Duduk yang tenang, kita mau berdoa kepada Tuhan, menyerahkan semua pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami anak-anak sekolah minggu boleh mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong ajar kami selaku anak-anak sekolah minggu tetap mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, tetap menepati janji-janji kami kepada Tuhan, kepada orang tua dan kepada teman-teman kami. Biarlah nama Tuhan yang tetap dipuji dan dipermuliakan. Berdoa buat persembahan kami yang telah kami berikan. Tuhan berkati, kiranya boleh digunakan dengan baik, seturut kehendak Tuhan Yesus. Berdoa buat orang tua kami yang selalu menjaga kami. Tuhan kiranya melindungi mereka dimanapun mereka berada dan menjaga mereka.
Berdoa juga buat teman-teman kami yang merayakan ulang tahunnya. Tuhan, terima kasih atas pertambahan usia yang Tuhan boleh berikan buat teman-teman kami. Tuhan yang tetap menolong mereka dalam kehidupan mereka selanjutnya. Nama Tuhan yang tetap dipuji dan dipermuliakan. Berdoa juga ya Tuhan buat teman-teman kami yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan menolong mereka, Tuhan melihat mereka, memberkati setiap upaya yang diberikan oleh orang tua, sehingga mereka, teman-teman kami boleh mengalami kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan, pada masa ini masih terjadi pandemi COVID-19, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberkati setiap kami, Tuhan memberikan kami kesehatan dan percaya selalu kepada Tuhan. Berdoa buat pemerintah yang sedang merencanakan vaksin COVID-19, Tuhan yang menolong mereka kiranya boleh terlaksana dengan baik sesuai kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami boleh berdoa dan membawa ucapan dan doa kami pada saat ini. Ini doa kami. Amin. Sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, silakan berdiri. Ayo kita berdiri, kita menyanyi Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan melindungi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita menyanyi Setia-setialah. Setialah, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Silakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.